Halo teman-teman, ini saya mau smoothing ya, rambutnya kering, crispy banget teman-teman. Nah ini rambutnya sudah saya cuci bersih ya teman-teman ya, karena apa ya, biasanya tuh kalau sudah bersih saya nggak cuci. Ini tadi saya cuci dulu, saya cuci bersih kemudian saya keringkan setengah kering, terus saya parting dulu ya rambutnya, karena ini mau dirapikan terlebih dahulu. Jadi saya bagi menjadi 4 parting. Nah saya gunting dulu untuk supaya bentukannya rapi ya teman-teman ya. Seperti biasa sesuai dengan permintaan kliennya, saya potong, saya rapikan sepanjang yang dia kehendaki. Kalau kayak gini nanti rambutnya jadinya tetap panjang ya teman-teman ya, karena kan yang bergelombang terus ketarik lurus lagi ya. Jadi rambutnya nanti tetap panjang, jangan khawatir. Nah saya ambil lagi potongannya apa ya, layer gitu ya teman-teman ya, seperti biasa supaya ada bentuknya gitu ya. Kalau smoothing acak-acakan kan juga sayang ya, nanti dipotong lagi gitu. Jadi mending sebelum di smoothing saya rapikan terlebih dahulu. Nah ikutin cara saya gunting rambutnya ya teman-teman ya.
Nah, ini setelah saya gunting ya teman-teman, setelah saya bentuk, saya rapikan, kemudian saya keringkan dulu, nggak sampai 100% keringnya, tapi sekitar 70-80% gitu ya teman-teman ya, supaya volume airnya berkurang gitu saja. Sebenarnya untuk aplikasi smoothing ini rambut basah, cuman karena saya itu lebih nyaman, lebih pasti gitu ya, kalau aplikasi step 1 dari CBD ini saya rambutnya posisinya kering gitu ya, jadi benar-benar kelihatan gitu loh. Saya lebih suka aplikasi di rambut yang kering atau setengah kering seperti itu. Jadi kalau basah itu koyok gimana gitu ya, mungkin karena basah jadi enggak kelihatan antara yang kena aplikasi obat atau enggak gitu ya, mungkin perasaan saya aja kan. Tetapi kalau teman-teman biasa pakai yang aplikasi rambut basah, monggo silakan. Kalau saya sukanya yang setengah kering, jadi yang kelihatan bentuk rambut aslinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya pertama-tama ya saya oles vitamin ya. Ini memang terus terang teman-teman, saya grojok vitaminnya, saya kasih vitamin yang banyak untuk rambutnya ini yang crispy ya. Menurut saya itu, saya pegang itu benar-benar yang kering, bekas color ya. Anak-anak kan biasa ya, mahasiswa itu ngecat sendiri seperti itu, kemudian sering dicatok kayak gitu ya. Jadi ini saya kasih vitaminnya yang lumayan banyak, kayak sepertinya mau saya masker dulu, tetapi mengingat juga nanti waktunya akan terlalu panjang ya teman-teman, jadi saya kasih vitamin kolagen by CBD yang warna ungu itu. Setelah saya aplikasikan vitaminnya, seperti biasa ya, saya parting ya rambutnya menjadi 3 atau 4 seperti itu. Kemudian baru nanti saya aplikasikan step 1-nya. Nah, ini ya teman-teman produk yang saya gunakan, CBD Power Smooth step 1-nya, smoothing keratin yang red ya, yang R yang warna merah. Nah, saya aplikasikan dulu dari tengkuk seperti biasa, dari tengkuk sampai menuju ke ujung ya. Ini semua saya aplikasikan step 1-nya ke semua bagian rambut, karena rambutnya memang butuh untuk semua dikasih obat ya. Saya ambil per lapis, per bagian. Kalau pengambilannya saya tidak terlalu tebal supaya obatnya ini benar-benar merata gitu ya teman-teman, nggak ada yang kelewat. Nanti kalau kelewatan obatnya ini hasilnya nggak bisa maksimal, jadi masih ada yang gelombang, masih ada yang keriting kayak gitu. Jadi benar-benar untuk pengaplikasian step 1 ini benar-benar harus merata, benar-benar harus teliti ya, harus telaten, sedikit demi sedikit terus diratakan. Jadi untuk aplikasinya nggak boleh ngirit, juga nggak boleh berlebihan ya, kita secukupnya saja. Nah, diaplikasikan terus dari tengkuk sampai ke atas, kemudian nanti dilanjutkan ke bagian kanan dan kiri. Saya biasanya seperti itu ya teman-teman.
Sesudah aplikasi yang pertama, ini didiamkan ya teman-teman. Peresapan yang pertama kurang lebih 30 menit ya, tergantung jenis rambutnya. Kalau ini saya diamkan 30 menit. Nah, sesudah peresapan awal ya tadi, kemudian saya lanjutkan dengan proses smoothing, penjepitan dengan kedua jari ya. Tetap saya mulai dari tengkuk juga teman-teman. Nah, gitu dilakukan pelurusan ya, penarikan, tetapi tidak terlalu saya tarik, cuman saya meluruskan saja. Saya sisir, kemudian saya jepit dengan dua jari begitu. Saya lakukan seterusnya ya, sampai semua bagian rambut tersmoothing dengan baik. Setelah proses smoothing, kemudian saya lanjutkan dengan peresepan yang kedua. Ini kurang lebih 15 menit ya teman-teman ya. Nanti kelihatan kok hasilnya. Nah, seperti ini setelah saya diamkan tadi ya. Setelah saya diamkan 15 menit, kemudian saya bilas. Saya cuci bersih ya rambutnya menggunakan air mengalir seperti itu, kemudian saya keringkan ya, kemudian rambutnya siap dicatok seperti itu, dikeringkan. Proses selanjutnya pencatokan ya teman-teman. Saya mengambil dari bagian tengkuk. Kalau mungkin teman-teman mau bagian samping dulu ya nggak apa-apa, monggo silakan ya, boleh dari samping kanan kiri dulu. Cuman saya biasa memang semua saya awali dari tengkuk gitu ya, jadi saya nyatoknya pun juga dari tengkuknya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan suhu di 200 derajat teman-teman, karena saya rasa rambutnya masih aman ya. 180 bagus, saya naikkan 190, dan ini saya pakai di 200. Mungkin kalau untuk yang rambut yang kena cat ya, yang ada yang bekas-bekasnya bleachingan tadi itu baru saya turunkan suhunya di 180 derajat, karena khawatirnya nanti ada pengaruh-pengaruh kayak krus dan sebagainya gitu teman-teman. Ini kalau di ini rambutnya aman, beneran aman ya, lebih lembut dibanding rambutnya yang baru datang lagi tadi itu ya teman-teman. Saya ngambilnya per lapis supaya benar-benar catoknya ini rata dan lapisnya tipis ya, kayak pas pengobatan yang step satunya tadi. Saya gunakan catoknya ini benar-benar pengambilannya sedikit-sedikit. Harus telaten ya teman-teman ya. Namanya kita juga dibayar ya. Nanti kalau nggak profesional hasilnya kurang bagus ya, kita sendiri kayak kurang mantep gitu ya. Karena saya beneran kalau hasilnya kurang maksimal itu kayak bebannya itu waduh nggak enak banget gitu ya. Jadi kalau misal nggak jadi atau nggak maksimal ya, resikonya kita harus memulai lagi dari awal, garansi ya teman-teman ya.
Makanya saya benar-benar kalau kerja itu benar-benar serius, dikerjakan dengan sebaik-baiknya supaya hasilnya baik. Dan itu nanti akan menjadi promosi ya, promosi yang ke teman-temannya akan disampaikan kalau hasilnya bagus gitu. Harus telaten ya teman-teman ya, jatuhnya nggak usah terlalu panas karena nanti ada efeknya. Kalau terlalu panas itu nanti hasil rambutnya juga kurang bagus. Nah, bagian pencatokan sudah selesai. Kemudian saya lanjutkan dengan aplikasi step 2 atau netralisir ya teman-teman ya. Ini di bagian seperti biasa ya, dari tengkuk lagi. Ini harus benar-benar rata juga untuk mempertahankan hasil yang dicapai ya. Harus benar-benar merata. Ini untuk netralisirnya. Ini peresapannya juga tidak terlalu lama, cukup 15 menit saja ya teman-teman ya. Nah, setelah saya diamkan 15 menit ya, kemudian saya bilas teman-teman, dan saya keringkan. Ini hasil akhirnya ya, dari rangkaian smoothingnya tadi, dari step 1, step 2, dan ini hasil akhirnya sudah selesai ya, tinggal dikeringkan. Kemudian nanti ada saya style sedikit gitu, supaya kalau hasil akhirnya ya yang ini, hasil sebenarnya rambutnya itu ya ini sudah kelihatan lurus kan ya teman-teman ya, sudah bagus rapi seperti itu. Ini tinggal dikeringkan sampai benar-benar kering, kemudian saya style aja ya. Ini sudah selesai ya teman-teman ya. Ini hasilnya seperti itu. Nah,
lembut teman-teman ya. Tadi kan datangnya rambutnya kering crispy banget. Nah ini ya, saya dekatkan, lupa ini tadi apa, flashnya nggak dinyalakan. Nah hasilnya seperti itu ya, benar-benar lembut. Dan yang dikhawatirkan itu yang krus di bagian warna, ternyata juga baik-baik saja ya. Nah itu tadi sebelum saya catok ya, hasil akhirnya seperti itu. Nah ini kemudian saya catok tipis-tipis, maksudnya dikit-dikit, enggak yang nyatok banget gitu ya. Nah ini untuk style aja. Kalau hasilnya sudah lurus kan teman-teman, kelihatan ya. Nah itu belum dicatok sudah lurus. Nah kemudian ini saya catok sampai selesai. Oke teman-teman, demikian ya tutorial dan hasil kerja saya smoothing pada hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf atas perhatian dan supportnya. Bagi semua teman-teman saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya teman-teman. Oke, sehat selalu dan selalu bahagia. Bye bye, sampai ketemu lagi.